Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna afdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, para pengurus takmir Masjid Rahmat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kami hormati dan yang kami muliakan para asatid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan yang mungkin telah hadir, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sangat kami cintai dan yang sangat kami banggakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwan wal akhwat, adik-adik, jamaah salat Isya Masjid Rahmat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali melaksanakan sholat Isya berjamaah. Yang mudah-mudahan sholat Isya kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang kelak akan memperberat timbangan kebajikan kita di yaumul qiyamah. Karena Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis yang sahih disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kata Rasulullah, wa innar rajula la yusalli sittina sanah. Kata Rasulullah, sungguh ada seseorang yang melaksanakan sholat selama 60 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholatnya. Meskipun hanya satu sholat. Karena apa kata Rasulullah? Karena bisa jadi dia berdirinya sempurna, tetapi rukuknya tidak sempurna. Atau rukuknya sempurna, tapi sujudnya tidak sempurna. Dan akhirnya Allah tidak menerima sholatnya. Oleh sebab itulah kenapa sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalaulah aku tahu, kata sahabat Umar, satu sujudku di dalam sholat itu diterima oleh Allah, maka itu lebih baik bagiku daripada dunia dan segala isinya. Oleh sebab itu Bapak-Bapak sekalian, ini yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, khauf. Ya. Makanya unsur ibadah itu ada 3.
Jadi anasir ya. Jadi unsur kita di dalam beribadah kepada Allah itu tidak boleh lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah al-hubbu. Kita mencintai ibadah itu. Dengan kita mencintai ibadah itu, maka itu menjadi salah satu jalan ya, kita untuk ya, kemudian mudah untuk menjalankannya. Jadi dalam kita beribadah kepada Allah, maka harus memiliki al-hub. Hub kepada Allah dan juga hub kepada ibadah yang kita laksanakan. Sehingga Bapak sekalian, dengan kecintaan kita kepada Allah dan kemudian kita mencintai Allah itu dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah, maka itu menjadi sarana bagi kita untuk mudah melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena biasanya seseorang itu akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang yang dicintainya, kan gitu. Oleh orang yang dikasihinya. Jadi kalau kita pernah jatuh cinta, kita pernah mencintai seseorang, itu biasanya kita berupaya untuk memenuhi apa saja yang disukai, disenangi oleh orang yang dicintai, kan itu. Oleh orang yang kita cintai. Makanya Bapak sekalian, kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka maka sebagai konsekuensi utamanya adalah kita akan mudah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita wajib memiliki rasa khauf. Ya tadi rasa khauf ini, rasa khawatir, rasa takut kita kepada Allah, jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selain kita khawatir dan takut tidak diterima ibadah kita, kita juga wajib memiliki unsur yang ketiga, yaitu ar-roja. Tetap memiliki pengharapan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini ya, adalah kita sebagai kaum muslimin wajib untuk waspada dengan apa yang hari ini sedang terjadi di dunia, ya, termasuk di negeri kita. Ya. Apa yang mereka sebut dengan istilah Islamofobia. Jadi Islamofobia, yaitu sebuah gerakan internasional, ya, di mana seseorang itu fobi, ya, tidak hanya seseorang saja, bisa saja menimpa seseorang atau individu seseorang atau menimpa sekelompok orang, baik itu organisasi ataupun institusi. Dan institusi ini bisa saja dari institusi yang paling kecil, keluarga misalnya, yang mungkin institusi yang masyarakat yang paling kecil, ya, dari keluarga kemudian menjelma menjadi sebuah institusi yang bernama RT kemudian membesar menjadi sebuah institusi yang bernama RW kemudian besar menjadi sebuah institusi yang bernama desa atau kelurahan, terus ke atasnya camat terus kabupaten terus provinsi. Institusi yang paling besar adalah negara. Apa yang menimpa mereka? Yang menimpa mereka adalah fobi terhadap Islam. Fobi. Fobi ini rasa takut, rasa khawatir, rasa benci, ya, yang berlebih-lebihan. Ya. Sehingga kalau kadang-kadang kita bisa merasakan, ya,
Misalnya ada orang yang fobi terhadap misalnya apa? Duren misalnya. Jadi saya pernah ketemu sama seorang teman saya yang memang orangnya fobi ya. Fobi dengan durian ya. Itu jangankan makan duren, ya. Jangankan memakan durian, disebut nama, dengar nama durian aja itu sudah apa ya? Sudah langsung nek. Ya. Itu belum apa namanya, belum lihat durennya, apalagi sampai nyium baunya, apalagi sampai memakannya. Baru disebut nama durian aja, itu bisa sampai kepalanya pusing lah, Bapak sekalian. Jadi Islamofobia itu fobi yang rasa takut, rasa benci yang berlebih-lebihan terhadap apa? Terhadap Islam. Lah kalau itu menimpa orang kafir, itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Tetapi kalau fobi terhadap Islam ini justru menimpa seorang Muslim atau orang Islam sendiri, maka ini jelas adalah merupakan apa? Musibah, ya, musibah, masaib, musibah di dunia dan juga nanti akan sampai kepada musibah dia di akhirat. Lah Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah pertanyaannya, dari mana fobi terhadap Islam ini bermula? Sejarahnya dari mana? Nah, ya. Ini bisa kita lihat. Ini orang-orang Eropa mengatakan, ya, pasca terjadinya perang atau serangan terhadap WTC dan Pentagon, ya, yang sampai hari ini masih menjadi sebuah misteri, ya, karena nanti ada apa namanya, akan ada dua teori yang terjadi di dunia internasional. Ada yang mengatakan bahwa memang itu dilakukan oleh Usamah bin Laden bersama anggota Al-Qaidanya. Tetapi teori lain menyebutkan bahwa itu sebenarnya adalah merupakan apa? Konspirasi yang memang dilakukan sendiri oleh Amerika Serikat. Dan itu banyak teorinya, Pak, ya. Karena kata mereka nggak mungkin sebuah pesawat itu nabrak sebuah gedung itu kok hancurnya bisa ambles, dan itu sangat apa namanya, amblesnya itu kayak sudah direncanakan, kayak sudah didesain sedemikian rupa. Nah, itu makanya sampai sekarang di Barat pun peristiwa serangan terhadap WTC dan Pentagon ini sampai hari ini masih menjadi polemik, ya. Jadi masih menjadi sebuah misteri, ya. Yang jelas dengan peristiwa itu Amerika yang waktu itu dipimpin oleh presidennya adalah George Bush Junior, menggantikan bapaknya sebelumnya adalah George Bush Senior, ya. Yang kok sekarang Donald Trump tapi sudah kalah dengan Joe Biden, ya. Dan kita lihat kemarin bagaimana Joe Biden untuk memenangkan pemilu yang ada di Amerika beberapa waktu yang lalu itu perlu juga untuk mendapatkan perhatian kita, gitu ya. Artinya bagaimana dia menggunakan narasi-narasi Islam untuk memenangkan pemilu di Amerika. Makanya kalau kemarin kita lihat 65% ya, bahkan lebih warga Muslim di Amerika Serikat itu menjatuhkan pilihan mereka kepada siapa? Kepada Joe Biden. Walaupun kalau saya baca di beberapa artikel, ya, dua-duanya memang ya setan gitu kan, ya. Tapi lihat mana yang lebih ringan setannya, mungkin gitulah. Akhofu, jadi ada kaidah namanya apa? Kita memilih
akhafud dururain. Jadi kalau ada dua madorot, ya, maka pilihlah madorot yang paling ringan. Nah, makanya kemarin umat Islam di Amerika itu melihat dua-duanya ini yang mengandung madorot. Tapi kalau ditimbang-timbang, madorot yang ada pada Donald Trump ini itu jauh lebih besar dibandingkan madorot yang ada pada siapa? Joe Biden. Nah, oleh sebab itu Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kemudian muncul, kalau begitu berarti boleh dong memilih pemimpin yang kafir. Nah, ini tidak pada tempatnya, Pak. Ya. Kalau di sana memang dua-duanya calonnya kafir gitu loh. Sehingga waktu itu ya kita melihat mana yang lebih ringan daruratnya kan gitu, madorotnya. Tapi kalau di Indonesia satunya muslim, satunya kafir, maka yang wajib dipilih yang mana? Yang muslim. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Jadi kaidahnya harus kita paham bersama. Nah, Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas kita tunggu aja nanti setelah pelantikan Joe Biden bagaimana, tapi kita ada sedikit lah ya, karena kemarin dia banyak memberikan jaminan-jaminan bagi umat Islam yang ada di Amerika Serikat, bahkan dia akan menghapus beberapa kebijakan Donald Trump yang kebijakan itu memang selama 4 tahun ini itu menyusahkan umat Islam ya. Bapak sekalian, yang jelas pasca terjadinya serangan WTC dan Pentagon tahun 2001, kemudian Amerika bersama negara-negara sekutunya melancarkan serangan yang membabi buta terhadap pejuang-pejuang Islam yang ada di Afghanistan, maka mereka mengatakan apa? Tujuan jangka pendek dari perang yang kita laksanakan ya, adalah menghancurkan Islam militer. Nah, ini penting banget. Jadi jangka pendek mereka, ya, jadi kata mereka apa? Tujuan jangka pendek dari perang yang hari ini mereka gentarkan, yang hari ini mereka laksanakan, itu kata mereka apa? Untuk menghancurkan basis-basis daripada Islam militer. Nanti akan kita jelaskan apa Islam militer, nanti disebutkan oleh mereka. Ya. Namun kata mereka, tujuan jangka panjang dari perang ini kata mereka adalah modernisasi Islam. Jadi jangka panjangnya bagaimana nanti mereka ingin menghadirkan wajah Islam yang berbeda dari wajah aslinya. Inilah yang mereka sebut dengan istilah apa? Modernisasi Islam. Ya, makanya dulu salah satu cara untuk mempercepat modernisasi Islam ini adalah apa? Di eranya Soeharto waktu itu, ya, di eranya Menteri Nasution itu, ya, dia mengirimkan banyak para dosen-dosen dan mahasiswa Indonesia untuk belajar ke Barat. Ya. Bahkan sampai hari ini banyak dosen-dosen pernah ngikutin, Pak. Saya pernah ngikutin pelepasan sekitar 48 dosen di sebuah kampus, nggak perlu saya sebutkan namanya, yang akan disekolahkan ke luar negeri. Ternyata dari 48 orang ini, yang diberangkatkan ke Timur Tengah, misalnya ke Al-Azhar, kemudian ke Madinah misalnya, atau ke Sudan, Khartoum, itu hanya hitungan jari aja itu. Nggak sampai 5 orang. Tapi yang kemudian ngambil S2, S3-nya yang ke McGill, kemudian ke Harvard University, kemudian ke Columbia, ke Kingston dan sebagainya, ini jumlahnya jauh lebih besar. Yang terkadang kalau mereka ini nggak kuat basic agamanya dari awal, maka sangat mudah mereka untuk terpengaruh. Jangankan mereka harus belajar di Amerika, Pak.
Anak-anak kita yang hari ini sekolah di IAIN, di UIN, itu kalau nggak kuat basicnya itu berat, Pak. Ya. Karena saya pernah sekolah, kan pernah kuliah. Ya. Itu tetangga saya sendiri cerita itu ya. Jadi tetangga saya itu lulusan SMK, mesin. Jurusan mesin, kuliah ngelamar daftar di UNS nggak lulus, mau kuliah di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, swasta, ya alergi kan itu kan ya, masa kuliah ini swasta kan itu kan ya, akhirnya apa? Pingin negeri, akhirnya apa? Masuknya kemana? IAIN. Yang penting apa? Negeri kan itu. Padahal jurusan mesin yang dulunya nggak paham agama, bapaknya ya bisa dikatakan pentolan PDIP kan itu kan ya. Akhirnya apa? Anaknya kena pingin sekolah di mana? Di negeri. Masuknya kemana? Ke IAIN. Lah, bayangkan Pak sekalian, orang yang berangkat dari basic agama yang rendah, kemudian dia masuk di IAIN, kemudian bertemu dengan dosen-dosen yang bercorak liberal atau yang sekuler, apalagi kalau ketemu dengan Abdul Aziz itu ya. Jadi Abdul Aziz itu sudah lama, Pak. Saya sekitar 5-6 tahun yang lalu sudah disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswa IAIN kepada saya itu, Ustadz, itu ada dosen saya, itu kalau ngajar tuh nyampaikan itu. Jadi dia bilang kalau berzina itu dilakukan suka sama suka itu nggak apa-apa. Itu sudah disampaikan, itu sebelum Abdul Aziz dosen IAIN Surakarta itu nulis disertasinya setahun yang lalu, yang kemudian sempat heboh itu. Ya. Itu 5 tahun, 6 tahun yang lalu mahasiswa-mahasiswa dia sudah nyampaikan ke saya itu. Bahkan Abdul Aziz itu pernah nulis di dinding Facebooknya itu tentang itulah. Ini penting sekali. Lah bayangkan, Pak, kalau kemudian ada anak lulusan SMK mesin yang selama yang dia tahu mesin bubut, mesin apa itu, kemudian ketemu dengan dosen yang model kayak gini, yang dia nggak memahami dalil, tidak memahami dasar-dasar din, akhirnya kan mudah terpengaruh kan. Apalagi yang nyampaikan gelarnya sudah S2, apalagi sekarang sudah apa? Doktor, apalagi kalau nyampainya sudah prof. Apalagi kalau kemudian kuliahnya di barat sana, Pak, ketemu dengan para orientalis barat yang mereka lebih banyak mengkaji Islam dengan logika-logika mereka. Lah ini lebih berat. Karena saya juga dulu pernah kuliah di sana, dan saya tahu betul itu. Bagaimana cara pandang mereka. Dulu saya ketika S1, dosen saya pernah saya ceritakan itu kan ya. Ada dosen filsafat umum saya, perempuan. Dia pertama kali ngajar, dia sampaikan di hadapan mahasiswa itu. Dia bilang, menurut saya, kata dosen saya ini, Allah itu tidak adil. Kaget saya. Teman saya yang notabene agamanya minim, ketika dosen saya mengatakan menurut saya Allah itu tidak adil, ya mereka kepalanya ya gini-gini aja kan tuan ya. Tapi saya kan nggak bisa, Pak, karena saya basic saya pondok pesantren, saya pondok pesantren Muhammadiyah, saya diajarkan, kemudian saya tanya sama dosen saya, apa dasar ibu mengatakan Allah itu tidak adil? Langsung dia mengatakan, menurut saya Allah itu tidak adil karena kenapa bukan saya yang diciptakan oleh Allah sebagai Siti Khadijah? Ini saya bilang, itu karena Anda jelek, saya bilang gitu kan. Itu nggak usah kasih dalil, Pak. Orang-orang liberal tuh nggak usah kasih dalil. Jenengan bacakan dalil sampai berbuih mulut jenengan, itu masuk kiri keluar. Menghadapi orang-orang liberal itu, Pak, itu pakai logika. Akhirnya saya bilang, karena Anda jelek, saya bilang. Dia langsung marah, dia tutup diktat kuliahnya dan langsung dia keluar. Itu kuliah perdana, Pak. Teman-teman saya bilang, wih, Har,
Terus gimana? Tenang aja saya bilang. Nanti ente dilaporkan ke rektorat gimana? Biar aja. Ternyata betul. Besok saya dipanggil di di bidang di akademik saya dipanggil. Kemudian saya ditanya, apa Anda kemarin melecehkan dosen? Saya bilang, enggak. Justru dia melecehkan Allah. Saya bilang. Dia bilang apa? Masa dia bilang Allah enggak adil? Padahal sudah jelas dalam Asmaul Husna itu sudah jelas itu. Allahul Adil, Al-Qasid itu sudah jelas itu. Muqsid. Allah Maha Adil. Kok dia bilang Allah itu enggak adil, saya bilang. Bukan saya yang melecehkan dia. Dia yang melecehkan siapa? Allah. Dan alhamdulillah Pak rektornya itu masih saudara saya. Akhirnya dia diganti. Saya sampaikan sama saudara saya itu, bilang itu dosen liberal, nggak bener saya bilang itu. Ganti aja itu dosen liberalnya itu. Saya bilang. Akhirnya diganti dengan dosen yang lebih baik lah. Ya. Walaupun kemudian ya, kita tetap harus memberikan kritikan. Ya. Kan ini penting Pak sekalian. Jadi itu kalau itu di dunia Pak, itu di kampus lah, itu di Aceh ya. Antum bisa bayangkan Pak, itu di Aceh terjadi. Saya tahun 2001 saya kuliah di Aceh itu, namanya Universitas Islam Aceh Tamiang. Ya. Waktu itu saya ngambil jurusan matematika. Matematika. Ya. Makanya waktu dosen saya ngomong, Anda itu kayaknya salah masuk fakultas, dia bilang ya. Fakultas Anda tuh harusnya fakultas agama itu di sana ya. Saya bilang enggak, saya di matematika aja. Ternyata ada dosen yang nyeleneh. Ya. Jadi Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Makanya bagaimana dengan anak-anak kita hari ini? Makanya oleh sebab itu, ini yang diinginkan oleh Barat. Apa yang diinginkan oleh Barat? Mendatangkan, ya, memunculkan, menciptakan Islam dalam bentuk wajah yang baru. Inilah yang kemudian sering mereka sebut dengan istilah apa? Memodernisasi Islam. Islam yang sudah dipoles dengan budaya-budaya bayaran. Islam yang sudah dipoles dengan pemikiran-pemikiran dan pengaruh-pengaruh ideologi barat. Itu yang sekarang sedang terjadi di kalangan kita. Makanya Bapak sekalian, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini yang wajib untuk kita waspadai. Walaupun saya tidak mengatakan ya, bahwa di IAIN itu tidak baik, tidak. Ya, tetapi kalau kita kuliah di IAIN, di UIN ya, itu betul-betul apa? Tetap waspada ya. Memang tetap waspada karena di sana ada ada perang pemikiran. Ya, perang logika, perang pemikiran, ghazwul fikri itu terjadi di sana. Tinggal tergantung mana yang kuat kan itu kan ya. Makanya dulu Pak ketika saya kuliah bersama Profesor Yudian itu kalau lihat saya berjenggot itu Pak, saya kan ada beberapa orang itu kan ya. 3 orang itu berjenggot itu, wah, awal masuk tuh sinis banget itu kan. Kamu nih jenggotan kuliah, saya bilang justru orang berjenggot harus pinter, saya bilang. Oh, ya bagus, dia bilang. Jadi kayaknya Pak, jadi kalau saya lihat itu mungkin dalam pandangan Pak Yudian itu mungkin apa ya? Kalau cuman sing panjang mung jenggote tok, kemudian ilmu ini cetek, nah mungkin itu yang dia yang dilecehkan sama dia. Jadi yang jelas Pak sekalian, ini penting untuk kita perhatikan ya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus paham ini ya. Jadi perang jangka pendek mereka apa? Menghancurkan Islam militan. Jangka panjangnya menghadirkan Islam dengan wajah yang baru. Bapak sekalian, kita lihat berikutnya. Apa kata Arnold Toynbee, sejarawan Inggris? Pada masa lalu, kata dia, Islam telah mengalami kemenangan gemilang yang menyeluruh. Islam telah membuktikan keberadaannya saat memerangi pasukan Barat. Yang pertama kali pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu ketika Suriah dan Mesir dibebaskan dari kekuasaan Yunani yang telah membebani mereka selama hampir 1000 tahun. Dan kedua, pada masa Salahuddin Al-Ayyubi dan kerajaan Mamalik atau Mamluk ya, saat mengusir pasukan Salib dan Tartar yang dikalahkan dan dihinakan. Sekarang umat Islam sedang tertidur lelap. Jadi diakui Pak oleh
para pengamat barat itu, para orientalis barat, umat Islam hari ini dalam kondisi apa? Sedang tidur nyenyak ini, tidur terlelap kata dia. Tetapi situasi global dapat membangunkan mereka untuk sekali lagi mengambil dominasi. Semoga ini tidak terjadi. Jadi Bapak sekalian, ini sudah diprediksi oleh Barat. Bahwa apa? Ada kemungkinan besar nanti Islam dan umat Islam akan kembali menjadi apa? Pemimpin di atas muka bumi ini. Yang akan mendominasi dunia ini. Dan itu yang tidak mereka harapkan. Makanya sebelum itu terjadi, kan itu. Bagaimana semua rangkaian untuk itu terjadi harus dipupus dulu, harus dibinasakan dulu. Nah, ini yang diinginkan oleh mereka. Lah oleh sebab itu Bapak sekalian, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi saya katakan hari ini untuk menghapus impian umat Islam untuk kembali mendominasi dunia ini, maka mereka kemudian apa? Membuat sebuah produksi, membuat sebuah industri besar dunia yang bernama apa? Islamofobia. Benci, fobi terhadap Islam. Jangankan dalam urusan mengatur negara, apalagi sampai mengatur dunia. Hari ini, kalau Islam itu kita bawa dalam kehidupan bermasyarakat kita, di tingkat yang paling kecil di keluarga saja, sekarang sudah mulai dipermasalahkan. Ya. Bahkan laporan beberapa tahun yang lalu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu pernah mengeluarkan satu berita, satu laporan, di mana seorang ibu melaporkan ke pihak kepolisian bahwa anaknya ketika sekolah dan mengikuti kegiatan rohis, kemudian pulang dari sekolah, kemudian di rumah, itu anaknya sudah mulai ada perubahan. Yang dulunya jilbabnya kecil, sekarang jilbabnya mulai apa? Besar. Yang dulu anak saya itu tidak pernah pakai jilbab. Setelah saya tanya dia ngikuti kegiatan rohis di sekolah, dia sekarang sudah mulai membiasakan dirinya untuk pakai jilbab kalau dia keluar rumah. Dan apa kata Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini? Apa yang dikhawatirkan ibu ini harus kita dukung. Artinya apa? BNPT mendukung gerakan ibu-ibu untuk memperhatikan perkembangan anaknya. Jadi kalau anaknya menuju sesuatu yang dianggap radikal, menuju sesuatu yang militan, harus segera laporkan kemana? Jadi bayangkan Pak, jadi ketika Islam itu mulai mendominasi keluarga, ini kan udah mulai mendominasi kan, yang ibunya awalnya nggak paham jilbab, tiba-tiba kok anaknya pakai jilbab. Ini sudah mulai mendominasi ajaran di keluarga mereka. Ini sudah mendominasi kebiasaan di rumah tangga mereka. Ini sudah menjadi masalah. Sudah menjadi problem. Makanya kita lihat beberapa waktu yang lalu, pemerintah mengusulkan agar rohis itu diawasi. Ya. Bahkan kalau perlu, rohis itu betul-betul diawasi dengan ketat. Jangan sampai rohis menjadi tempat sarang untuk penyebaran paham radikalisme. Nah ini Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi sekarang ini Pak, kita Islam itu mulai bangkit di tengah-tengah keluarga kita dengan baik. Itu sudah mulai dicurigai, sudah mulai diawasi. Apalagi kalau Islam mulai
mendominasi sebuah RT misalnya. Apalagi kalau tingkatnya sudah sampai ke RW, apalagi kalau sampai tingkat kelurahan. Misalnya Pak Lurahnya berjenggot, katoe cingkrang, wah ini sudah mulai apa? Wah ini sudah mulai ditakutin. Lah maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Tetapi apa yang ditakutkan oleh Toynbee ini, insya Allah pasti akan apa? Jadi dia khawatir Pak. Jadi Barat itu khawatir kalau Islam kembali untuk apa? Mendominasi dunia untuk yang terakhir sekali. Yang untuk terakhir kalinya. Toib. Sekarang kita lihat. Kemudian Barat membagi umat Islam itu kepada 4 kelompok. Yang pertama mereka sebut dengan kelompok fundamental. Atau yang mereka sebut dengan istilah kelompok apa? Militan. Nah, ini penting Pak ya. Siapa kelompok militan ini? Yang tadi sudah saya sebutkan. Itu kelompok militan kata Barat harus dihabisi. Harus dibinasakan. Siapa mereka itu? Kelompok masyarakat Islam yang menolak nilai-nilai demokrasi Barat. Ya. Kita kalau bicara tentang demokrasi panjang Pak. Ya. Tapi kalau yang kita bawa ini nilai demokrasi kebebasan secara tanpa ada batas sebagaimana di Barat, jelas ini wajib untuk kita apa? Kita tolak. Dan ini kalau terjadi dalam masyarakat Islam, mereka menyebutnya ini adalah kelompok militan. Misalnya di Barat, Pak. Di Barat itu Tuhan itu hanya sebatas mitos, ya. Jadi nanti ada sebuah filsafat namanya filsafat positivisme. Positivisme ini dulu dimunculkan oleh seorang tokoh filsafat namanya Auguste Comte. Yang kemudian nanti dari filsafat positivisme ini akan melahirkan apa yang disebut dengan filsafat evolusi yang dilahirkan oleh Darwin, ya. Yang mereka sangat anti dengan yang namanya istilah apa? Tuhan. Bagi mereka Tuhan itu hanya mitos, ya. Jadi Tuhan itu hanya sebatas apa? Dongeng. Tuhan itu hanya sebatas dongeng-dongeng atau mitos-mitos yang dibuat oleh kelompok-kelompok agama yang sebenarnya tidak ada. Yang ada kata mereka, alam semesta ini terjadi itu karena proses evolusi yang cukup lama. Beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan bermiliar-miliar tahun. Jadi nggak ada tuh yang namanya Tuhan. Sehingga Pak, di Barat, teori positivisme ini menjangkiti hampir mayoritas orang Barat. Sehingga bagi mereka Pak, karena menurut mereka, ya, Tuhan itu mitos, akhirnya bagi mereka Pak, Tuhan itu dijadikan sebagai apa? Alat untuk pelecehan. Jadi sama, sebagaimana kita misalnya, saya menganggap Nyi Roro Kidul itu adalah apa? Mitos, kan itu. Ada yang yakin keberadaan Nyi Roro Kidul? Ya ada, tapi setan itu aja kan ya. Jin yang diberi nama dengan apa? Ya. Tapi aslinya kan nggak ada itu. Lah, ketika kita menganggap atau nggak usah jauh-jauh ya, sampai yang ke Sragen, Gunung Kemukus. Ada namanya Pangeran Samudro. Itu kira-kira mitos atau nyata, Pak? Mitos. Lah kalau itu mitos, maka kita sebagai seorang muslim akan menjadikan itu sebagai apa? Ya, guyonan kan gitu kan ya. Mana ada Pangeran Samudro Arab dipateni, Arab dipenggal lehernya, ngomong sama yang Arab menggal, sopo sing sesuk
melanjutkan hubungan aku sing terputus iki. Sing urung sido iki. Kan waktu itu katanya apa? Pangeran Samudro jatuh cinta sama ibu kandungnya sendiri. Dan akhirnya kemudian cinta haram mereka ini diketahui oleh raja. Dan akhirnya kemudian Pangeran Samudro melarikan diri dari keraton, dari kerajaan. Yang nanti kemudian disusul lari juga, disusul sama ibunya yang sudah kadung cinta sama Pangeran Samudro. Akhirnya ketemulah di gunung Kemukus. Di sanalah kemudian mereka beradu cinta. Lah ketika mau melakukan hubungan itu, hubungan terlarang itu, lah kadung tertangkap oleh pengawal raja. Akhirnya mereka dieksekusi apa? Mati. Lah sebelum dieksekusi mati, ngomong. Sopo sing sesuk melanjutkan hubungan kami yang terputus ini bakalan tak penuhi hajat-hajat dan keinginan-keinginannya. Akhirnya sekarang orang setiap kali punya hajat, punya keinginan, larinya kemana? Gunung Kemukus. Nggak cukup dungo, tapi plus. Plus buat setan. Lah ini Pak mitos. Kalau itu mitos, ya sudah. Kita jadikan itu bahan ejekan, bahan olokan kan gitu. Lah di barat Pak, yang jadi mitos itu bukan kayak gitu tuh. Tuhan itu mereka anggap sebagai apa? Mitos. Sehingga bagi mereka Tuhan itu nggak ada, dongeng. Mana ada Tuhan itu? Orang yang percaya Tuhan itu orang bodoh kata mereka. Orang yang nggak punya, yang tidak menggunakan akal mereka. Nah ini yang harus diperhatikan. Sehingga di barat itu melecehkan Tuhan itu biasa. Apalagi cuman sekedar menghina Nabi Muhammad Pak, menghina Tuhan mereka itu sudah biasa. Ini misal kita lihat Pak ya. Jadi di barat ini lucu Pak. Ya tadi itu bukan lucu ya, memang sudah tradisinya mungkin ya kan. Jadi di barat ini seperti ini Pak. Misalnya ada sebuah lagu, ini mohon maaf ini ya. Ini lagu Yesus ini Pak. Ya. Yesus Kristus. Nah, ini cara mereka melecehkan Tuhan itu. Ini supaya kita tahu. Jadi di barat itu Tuhan, karena Tuhan itu hanya sebatas apa? Mitos, dongeng. Maka apa? Mereka punya kebebasan berekspresi untuk melecehkan yang namanya apa? Tuhan. Ya. Jadi sampai Tuhan ini Tuhan mereka nih Pak. Tuhannya Pak, kebanyakan orang Eropa namanya apa? Tuhan Yesus kan gitu. Oh, ya. Ini kita lihat ya. Oh. Antum bisa bayangkan Pak, ini Tuhan. Nah, ini Tuhan menurut mereka. Jadi Tuhan itu dilecehkan kayak gini nih. Oh, ya. Oh, ya. Ini Tuhan Yesus kata mereka ini. Sampai Tuhannya ditabrak mobil itu ya. Tabrak bus itu kan. Oh, ya. Jadi di barat Pak, di barat. Melecehkan Tuhan itu sesuatu yang biasa bagi mereka Pak. Karena dalam pandangan mereka Tuhan itu hanya sekedar apa? Ya hanya karangan orang, hanya mitos, dongeng gitu ya. Sehingga mereka kemudian bayangkan tuh Pak, Yesus ditabrak. Bas, mati kan? Ini penting untuk kita perhatikan Pak. Lah, tradisi mereka seperti ini Pak, itu ingin mereka paksakan untuk
diimpor oleh umat Islam gitu loh. Artinya kalau di barat itu merecehkan Tuhan, meremehkan Tuhan, menghina Tuhan itu biasa. Dan sampai sekarang, Mbak, ini lagu masih eksis. Sudah dibuat 3 tahun yang lalu, tidak ada orang barat yang protes gitu loh. Soalnya kan orang Kristen protes ya. Ini pelecehan terhadap Tuhan Yesus ini kan. Masa Tuhan Yesus ditabrak? Mungkin nanti akan dijawab oleh mereka. Tabrak bus kok kalian marah? Dulu aja digantung, disalib kan nggak marah kan gitu kan ya. Mungkin seperti itu bahasa mereka, Pak. Jadi, lah sekarang tradisi mereka ini, apa yang mereka sebut dengan istilah kebebasan berekspresi itu, sudah menjadi sesuatu yang lumrah di kalangan mereka, maka kemudian apa? Ingin mereka hadirkan tradisi mereka itu di tengah-tengah umat Islam. Lah di Islam nggak bisa, Pak. Allah turunkan dalam surat apa? Dalam surat At-Taubah ya. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 Allah sudah mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Qul abillahi ya, wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Kata Allah, kalau kalian tanya kepada orang-orang munafik itu, kenapa mereka mencaci maki atau melecehkan atau mengolok-olok Allah dan Rasulnya, mereka akan mengatakan apa? Kami hanya sekedar bermain-main dan sekedar bersenda gurau. Maka Allah katakan, apakah pantas kata Allah? Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian jadikan sebagai apa? Bahan olok-olokan kalian. Qul, ya kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Gak usah kalian minta maaf kata Allah. Sungguh, kalian telah kafir setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting Pak sekalian. Dan di barat ini tidak ada. Bagi mereka tadi sudah ya. Karena Tuhan itu dianggap mitos, melecehkan Tuhan itu biasa. Apalagi melecehkan seseorang yang ngaku sebagai utusan apa? Tuhan. Tuhan aja mitos kok. Ada yang ngaku sebagai utusan apa? Nah, makanya jangan kaget. Kalau di barat itu mereka suka melecehkan para utusan-utusan Allah. Salah satunya apa? Ya, coba antum lihat baca di Bible itu, Pak ya. Ngeri itu. Di Bible itu bagaimana dikatakan Nabi Daud, ya. Nabi Daud alaihissalam itu jatuh cinta sama istri panglima perangnya. Ketika kata mereka Nabi Daud melihat istri panglima perangnya mandi telanjang. Kan lucu itu. Dan itu tertulis di Bible, Pak. Yang akhirnya kemudian Nabi Daud supaya istri panglima perangnya ini bisa dia nikahi, akhirnya apa? Panglima perangnya sama Nabi Daud disuruh berangkat ke medan perang supaya terbunuh di medan perang. Bayangkan, Pak. Nabi itu dijadikan apa? Alat untuk pelecehan, diolok-olok kayak gitu. Nas'allahu al-afiyah. Ngeri, Pak. Kalau antum baca di dalam Bible yang baru ya, Bible yang Perjanjian Baru itu tertulis seperti itu dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Lah oleh sebab itu Bapak sekalian, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad pun sudah biasa mereka jadikan sebagai alat apa? Pelecehan. Lah, mereka nggak ngerti tradisi di dalam Islam itu. Di dalam Islam itu tidak boleh Allah, ayat-ayatnya dan nabinya dijadikan sebagai apa? Bahan untuk olok-olokan. Karena apa? Hukumnya berat. Hukum di dunianya berat, hukum di akhiratnya pun juga apa? Berat. Apa hukumnya di dunia? Satu, dia kafir. Kalau dia muslim loh ya. Kalau dia kafir ya sudah, nggak bisa tuh kafir kuadrat nggak bisa ya. Nah, ya sudah. Kalau dia kafir ya kafir kan gitu kan ya. Kalau dia muslim, kalau dia menistakan Allah dan Rasulnya,
dan menistakan ayat-ayat Allah, maka hukuman di dunia yang pertama, dia telah jatuh kepada apa? Kekafiran. Yang kedua, apa kata Imam Ibnul Mundir rahimahullah ta'ala? Ajma'al ulama. Para ulama telah berijma. Barang siapa yang menistakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apakah dia muslim atau kafir, maka hukuman dia di dunia, hukuman sanksi dia di dunia adalah apa? Al-qatlu, dia dibunuh. Nah, ini penting mas sekali. Makanya kemarin ketika si teroris Prancis yang bernama Samuel Paty namanya, Samuel Paty ini, dalam rangka untuk memperingati 15 tahun koran Charlie Hebdo yang pernah menerbitkan karikatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi karikaturnya itu sangat menghinakan, Pak, sangat melecehkan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum saya lanjutkan, Bapak sekalian, ya, kami dari Aliansi Nasional Anti Syiah akan akan menghadirkan di tengah-tengah Bapak sekalian kota infak yang akan kami gunakan untuk membantu para aktivis kita, wabil khusus aktivis kita yang kemarin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kasus Metro Deranan beberapa waktu yang lalu, dan insya Allah mulai bulan yang akan datang sudah sampai pada tahap pengadilan, ya. Insya Allah dilimpahkan ke pengadilan, dan insya Allah mudah-mudahan nanti akan ada 23 kali, Pak. Akan ada 23 kali persidangan, yang itu nanti membutuhkan banyak biaya. Kami mohon donasi dan keikhlasan dari bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah panjenengan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Taib. Bapak sekalian, ini dia. Jadi ini gambaran karikatur Rasulullah dalam bentuk video. Ya, dalam bentuk video, Pak, ya. Ya, dalam bentuk video itu, ini kayak gini gambar Rasulullah itu. Bahkan yang lebih biadab, ini Pak sekalian, ya. Ini adalah salah satu bentuk, ini salah satu karikatur yang dibuat oleh Charlie Hebdo untuk melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, Pak. Kita demi Allah tidak akan pernah ridho. Kita tidak akan pernah rela. Jangankan Rasulullah digambar dengan seburuk itu, Pak. Digambar dengan sebaik mungkin aja diharamkan dalam Islam. Makanya dalam film-film, yang di dalam film itu menceritakan tentang Rasulullah, pasti biasanya film itu dalam bentuk apa? Rasulullah itu digambarkan dalam bentuk cahaya. Karena apa, Pak? Karena tidak ada gambaran manusia yang bisa mewakili Rasulullah secara utuh, tuh nggak bisa, nggak ada. Coba siapa yang di sini mau menampilkan peran saya Rasulullah ada? Ada? Nggak ada, Pak. Sehingga untuk menggambarkan sosok pribadi Rasulullah dari seorang manusia itu nggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa disifati, Pak, secara sempurna sebagaimana manusia selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam film-film itu Rasulullah dibentuk dalam bentuk apa? Cahaya saja. Karena nggak ada yang bisa menggambarkan gambaran utuh Rasulullah yang mewakili keseluruhannya, tidak bisa. Apalagi Rasulullah dibuat dalam bentuk gambar yang menghinakan dan melecehkan, dan jelas itu merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menistakan Rasulullah kayak gini, Pak, itu hukumannya dalam sudut pandang Islam loh, ya. Dia harus diapain? Dibunuh. Karena apa? Supaya tidak ada lagi manusia-manusia di muka bumi ini yang melecehkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Makanya kemarin si Samuel Pati itu tidak pernah berpikir, Pak, kalau ternyata di antara mahasiswa atau murid yang dia tunjukkan gambar Rasulullah itu, ya, ternyata ada seorang pemuda Muslim, ada seorang siswa yang usianya 18 tahun, namanya Abdullah Anzorov. Ya. Jadi ketika Samuel Pati ini, gurunya ini, ya, menunjukkan di hadapan teman-temannya karikatur Rasulullah itu dengan sombongnya, ya, dengan alasan kebebasan berekspresi, the freedom of expression. Ya, jadi kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk menampilkan sesuatu, kebebasan untuk berbicara sebagainya. Akhirnya beliau tidak terima. Ini sudah dalam bentuk pelecehan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau cari waktu yang tepat kapan untuk mengeksekusi mati si gurunya yang bernama Samuel Pati ini. Setelah dia eksekusi mati, maka pun dia ditangkap oleh polisi dan akhirnya juga dia ditembak mati oleh kepolisian yang ada di Prancis. Yang kemudian kematian Samuel Pati ini didukung, ya, oleh presiden Prancis yang bernama Emmanuel Macron, ya. Macron. Yang kemudian di Prancis Samuel Pati ini dikukuhkan sebagai apa? Pahlawan kebebasan berekspresi. Bahkan Prancis menampilkan gambar-gambar Rasulullah itu di tempat yang lebih besar lagi, Pak. Nah, ini gambarnya. Mereka buat mereka tontonkan itu ya di sebuah hotel ya. Nah, ini kita lihat di sini, ini hotel ini. Oh, ya. Jadi di sebuah hotel di Perancis, oh, ya. Charlie Hebdo menampilkan gambar Rasulullah SAW ini. Ya, ini padahal bayangkan, Pak, di sini Charlie Hebdo itu menampilkan 3. Ini sini kan paus ya. Ini paus, ini pendetanya Yahudi. Di sini nih Rasulullah ini. Ya. Jadi mereka gambarkan Muhammad tuh kayak gini. Ya. Jadi dan ini ditampilkan di sebuah hotel, Pak. Nah, ini Rasulullah. Ya. Mereka gambarkan dalam bentuk yang sangat merendahkan. Ya. Setelah apa? Si Samuel Pati itu dieksekusi mati tadi oleh seorang pemuda yang bernama Abdullah Anzorov itu. Oh, ya. Nah, Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang mana kemudian apa yang dilakukan oleh Macron ini kemudian menimbulkan amarah umat Islam di seluruh dunia. Ya. Akhirnya Perancis kemudian dikecam, termasuk pemerintah Indonesia, ya. Presiden Jokowi ya, juga akhirnya karena mungkin sudah didesak terus ya, mana nih suaranya pemerintah ya, akhirnya ikut kemudian ya, mengutuk apa yang dilakukan oleh Perancis terhadap umat Islam yang ada di Perancis, yang itu bukan hanya menyakiti umat Islam yang ada di Perancis, tapi juga menyakiti seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Toh Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita tidak bisa, Pak, menerima demokrasi yang liberal di barat itu. Kalau kemudian demokrasi liberal barat, demokrasi sekuler barat ini kita bawa ke Indonesia, jelas ini bertentangan dengan prinsip-prinsip agama kita. Ya. Makanya Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan, di negara-negara yang mayoritas muslim itu ditanamkan oleh barat, Pak. Kalau ada orang Islam yang seperti ini menolak demokrasi ala barat, maka mereka dianggap sebagai muslim militan. Bahkan mereka menginginkan, kata barat, ciri-ciri muslim militan ini mereka menginginkan formalisasi penerapan syariat Islam. Jadi kalau ada orang Islam yang ingin hidupnya diatur dengan syariat Islam, maka itu dianggap sebagai
sebagai Islam militan. Nah, mudah-mudahan Pak, kita yang hadir ini siap ya. Jadi Islam militan nggak kira-kira ini? Siap Pak ya? Siap insya Allah. Ya, kita nggak usah khawatir Pak. Karena inilah insya Allah Islam yang benar, ya kan? Kemudian yang kedua Islam tradisionalis. Oh, ya. Jadi tradisionalis ini kelompok-kelompok Islam yang tradisional kata mereka. Ini adalah kelompok Islam konservatif yang mencurigai modernitas, inovasi dan perubahan. Jadi kalau orang-orang awam itu Pak, sebenarnya sebahagian mereka yang dekat dengan Islam, yang taat dengan ajaran-ajaran Islam sebenarnya juga curiga dengan modernitas ini. Tetapi apa? Biasanya mereka hanya berpegang kepada substansi ajaran Islam tanpa peduli kepada formalisasinya. Maka kata mereka kelompok tradisionalis ini tetap dicurigai. Tergantung siapa yang mendekati mereka, kan itu. Kalau orang-orang tradisionalis ini yang mendekati mereka orang-orang radikal, nah ini bisa mereka berubah menjadi apa? Radikal. Ya, kemungkinan kehadiran saya di Masjid Rahmat ini mungkin ada yang mencurigai juga ini. Kenapa? Karena dianggap di sini orangnya biasanya tenang-tenang aja, santai, nggak peduli itu apa yang terjadi. Setelah ada pengajian ustadz-ustadz dari Solo gitu, kok kemudian malah ada yang bedo, berubah. Nah, ini dicurigai oleh mereka, Pak. Jadi kata mereka apa? Kelompok tradisionalis ini tergantung siapa yang mendekati, siapa yang mendatanginya. Nah, oleh sebab itu Pak sekalian, saya itu kalau dari Solo Pak, itu kalau ngisi kajian di luar kota Solo, di luar Jawa itu biasanya sudah itu ya. Biasanya agak dipersulit. Karena apa? Karena berasal dari apa? Dari Solo. Makanya teman-teman di luar sana Pak, itu kalau mengundang saya, sekarang disiasati. Jadi Ustadz Tengku Azhar berasal dari Aceh. Oh, ya. Nah, itu lebih lebih nyaman kata mereka. Kenapa? Karena pernah Pak, mereka buat dari Solo itu dipersulit. Bahkan pernah mereka ganti, udahlah. Jangan dari Solo, dari Seragen aja dibuat. Karena kan saya punya pondok pesantren di Seragen kan. Apa kata polisi? Mas, sama saja. Seragen itu tonggone Solo. Jadi akhirnya sampai teman-teman bingung gitu. Ya udahlah, karena namanya Tengku, kita buat aja. Kita Tengku dari Aceh, nah itu oke gitu kan ya. Jadi kalau Solo itu Pak, luar biasa Pak. Solo ini memang nggak tahu saya dia. Ininya itu apa namanya, wibawanya itu memang menyeramkan mungkin ya kan. Menakutkan lah. Makanya Mas sekalian, beruntung juga kita jadi orang Solo Raya ini kan ya. Padahal kita di sini dingin-dingin aja kan. Nah, di luar sana panas Pak. Dengar Solo itu apa? Nah, Mas sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Makanya sekarang kelompok tradisionalis ini Pak, ini jangan sampai didekati oleh kelompok militan. Bagaimana caranya? Caranya nanti akan ada regulasi-regulasi berikutnya. Ya, saya nggak tahu kalau di Solo itu di Surakarta itu informasinya sudah dipanggil ketua-ketua takmir itu sudah pernah dikumpulkan di kecamatan. Ya, jadi setiap per kecamatan itu ketua-ketua takmir itu sudah mulai dikumpulkan dan kemudian diberi yang sebelumnya dulu saya pernah dengar sendiri waktu saya ketemu dengan ketua takmir Masjid Agung Surakarta. Kita ketemu dengan beliau dan kemudian beliau cerita, saya juga baru pulang Ustadz dari Semarang, ada pertemuan ketua-ketua takmir seluruh Masjid Agung se-Jawa Tengah. Itu dikumpulkan di Semarang di sebuah hotel selama 1 minggu. Dan itu ternyata sudah mulai sudah mulai dimasukkan narasi-narasi tentang regulasi berikutnya. Sampai nanti apa yang diinginkan oleh Kementerian Agama itu apa? Untuk memberikan sertifikasi kepada para ustadz. Sehingga nanti masjid-masjid yang berada di bawah Badan Kemakmuran Masjid,
atau mungkin Dewan Masjid Indonesia dan sebagainya, itu nanti ya, diutamakan ustadz-ustadz yang mengisi di masjid mereka adalah ustadz-ustadz yang punya apa? Sertifikasi. Nanti setiap ustadz yang tersertifikasi itu ada SIM-nya, Pak. Surat izin memberi ceramah mungkin gitu ya. Atau surat izin mimbar. Jadi kalau nanti Masjid Romat mengundang saya, ditanya oleh ketua tamirnya, mana Ustadz Tengku? Mana SIM-nya? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Mohon maaf. Karena masjid kami ini sudah tersertifikasi. Ya kan? Ustadznya pun. Nah, ini penting, Pak. Ini tujuannya apa? Tadi itu. Supaya apa? Kelompok tradisional tidak lagi kemasukan kelompok apa? Bahasa mereka militan itu, Pak. Makanya sekarang dulu, Pak. Dulu saya lihat banyak tuh ya. Masjid-masjid, mohon maaf ya. Saya lihat dulu masjid teman-teman di Nahdiyin. Ya, itu banyak dulu yang bisa dikatakan dipakai oleh teman-teman kita. Ya. Karena dulu biasa ya orang-orang NU itu kan nggak patek, apa namanya istilahnya nggak apa ya, istilahnya kurang peduli lah ngurusin masjid kampung-kampung itu. Nah sekarang sudah mulai diaktifkan itu, Pak. Jadi sekarang yang dulunya dipegang oleh teman-teman sekarang mulai kalau bisa dicopot satu persatu dibuang. Nah, ini tujuannya apa? Supaya apa? Kelompok tradisional ini tidak kesusupan oleh kelompok-kelompok apa? Militan. Nah, oleh sebab itu, Pak sekalian, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Makanya sekarang sudah ada itu, Pak. Riset-riset berkaitan dengan masjid. Bahkan kemungkinan di Solo ini juga sudah ada ya. Dulu pernah Kementerian Agama mengeluarkan riset itu ya. Masjid-masjid di lingkungan pemerintah, di lingkungan pemerintah, terutama di lingkungan BUMN, berapa puluh persen masjid yang sudah terpapar paham radikal. Bayangkan, Pak, hasilnya 65% masjid di lingkungan BUMN dan di lingkungan kantor-kantor pejabat pemerintahan itu sudah kesusupan apa? Paham radikal. Kenapa? Khotib Jumatnya sudah bicara khalifah. Jadi setiap khotibnya bilang khalifah. Saya khawatirnya, Pak, ketika yang melakukan riset ini orangnya bodoh, jahil. Jadi ketika khotibnya mengatakan, ketahuilah bapak-bapak sekalian, jamaah sholat Jumat, Allah telah menciptakan kita di muka bumi ini sebagai khalifah Allah. Wah ini berarti ustadznya radikal ini. Karena nyebut apa? Khalifah. Ditulis oleh mereka. Wah ini masjidnya sudah terpapar paham radikal. Kenapa? Tadi khotibnya nyebut khalifah. Atau jangan-jangan yang meriset lagi ngantuk. Khotibnya bilang gubernur Khofifah, dibilang apa? Khalifah. Tulis. Jangan-jangan ketika khotibnya bilang apa? Dulu Khalifah Abu Bakar. Wah ini, Khalifah lagi. Karena orang, Pak, kalau sudah fobi loh ya. Sudah alergi dengan kalimat apa? Khalifah, sudah. Setiap sedikit bilang khalifah langsung dibilang apa? Radikal dan teroris. Lah, Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan. Ini yang harus kita waspadai. Makanya kita untuk waspada, Pak. Sehingga akhirnya hari ini kelompok tradisional ini dijauhkan dari ulama-ulama kita. Makanya kemarin kita lihat ketika Allahumma yahfaz Habib Rizik Syihab akan kembali ke Indonesia, Pak. Wah. Bagaimana dipersulit. Bahkan mereka buat narasi-narasi yang menyesatkan yang katanya Habib Rizik itu dideportasi oleh pemerintah Saudi karena sudah melanggar aturan Saudi, sudah melanggar homestay yang sudah stay-nya sudah kehabisan di Saudi, akhirnya dia deportasi. Lah bagaimana mungkin orang dideportasi bisa beli tiket pesawat sendiri, kan lucu itu. Dan bisa menentukan waktu pulangnya sendiri. Dan kemarin diceritakan itu bagaimana ya, menjelang sampai 3 kali tuh Habib Rizik membeli tiket pesawat itu. Pembelian tiket pesawat yang pertama berhasil dibatalkan dari pihak pemerintah.
Sehingga Habib Rizik tidak lagi bisa membeli tiket. Akhirnya apa? Habib Rizik membeli tiket diam-diam, tidak diumumkan. Ternyata apa? Ketahuan juga. Dan yang terakhir, beli tiketnya kapan? Mau pulang baru beli tiket. Itu pun ketika mau berangkat, salah satu putri beliau gagal untuk terbang. Karena kalau gagal untuk terbang satu orang, berarti semuanya gagal. Tapi alhamdulillah, dibantu oleh pihak maskapai dan pihak pemerintah Saudi, akhirnya putri beliau juga bisa ikut terbang. Ditambah lagi, yang mendatang, yang menjemput beliau di bandara itu, Masya Allah. Wah, sudah. Akhirnya apa? Artis yang gak pernah muncul itu, cari panggung, namanya Nikita. Yang dia bilang apa? Habib Rizik ini ibarat penjual, naudzubillah min dzalik. Begitu cara mereka, Pak. Supaya apa? Supaya masyarakat tradisionalis itu tidak terpengaruh, terdampak dengan Habib Rizik. Yang hari ini di negara kita, Habib Rizik, Allahumma yafadhu, salah satu mungkin dari para ulama, dari para ustadz, dari para habaib, yang hari ini diklaim sebagai kelompok militan atau sebagai seorang muslim yang militan. Lah maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Padahal Pak, bayangkan tuh Pak, saking fobinya itu. Ya, saking gak sereknya dengan Habib Rizik itu. Sampai ada seorang anggota TNI, ya, gak tahu sudah dilepas atau belum itu. Yang katanya sempat karena mengucapkan, nyanyikan lagu, ya, itu akhirnya sempat juga kemudian apa? Padahal Pak sekalian, negara kita ini tidak lepas dari perjuangan para ulama-ulama kita. Masya Allah Pak. Saya kemarin diundang oleh Muhammadiyah, saya sampaikan Pak. Ya, kalau kita baca sejarah negara ini, jauh sebelum ada NKRI itu Pak. Karena NKRI itu dideklarasikan apa? Ketika tanggal 17 Agustus 1945. Jauh sebelum ada Soekarno. Jauh sebelum ada Bung Hatta. Sudah ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sudah ada Kiai Haji Hashim Al-Ansuri. Bahkan sebelum itu. Sudah ada ulama-ulama kita yang memperjuangkan negeri ini. Dan ini yang harus kita perhatikan. Artinya apa? Negeri ini, negara ini adalah negara yang merdeka, terlahir dari tetesan darahnya para ulama-ulama kita. Makanya Pak, kalau kemudian kita dituduh menjual negara ini, kita dituduh akan menghancurkan negara ini, jelas demi Allah, ini adalah tuduhan dusta. Ini adalah fitnah keji terhadap kita umat Islam. Karena nggak mungkin Pak. Negara ini warisan para ulama-ulama kita. Negara ini warisan dari para tokoh-tokoh Islam kita terdahulu. Maka mana mungkin kita akan menjualnya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjualnya? Siapa yang menjual kekayaan negara ini? Siapa yang menjual berbagai macam sumber daya alam yang ada di negara ini? Tanah sudah dijual. Sekarang bayangkan Pak, saya pernah ceritakan dulu. Bagaimana salah satu perusahaan swasta yang bernama Sinarmas di negeri ini bisa memiliki tanah sebanyak 5 juta hektar. Bahkan yang sangat mengerikan kemarin, saya baca itu, ada salah satu pejabat di negara ini yang namanya dijadikan salah satu nama jalan di Uni Emirat Arab. Yang katanya kemarin sampai dirayakan, sampai yang katanya itu murni. Padahal ternyata ada politis yang kemudian membongkar. Ternyata nama itu bisa terpampang di Uni Emirat Arab, diganti dengan sekian ratus ribu hektar tanah yang ada di Kalimantan sana. Lah pertanyaannya Pak, siapa yang menjual
Siapa yang menghabiskan kekayaan negara ini? Siapa yang sekarang membagi-bagi duit negara ini? Apa pernah HTI menjual tanah? Apa pernah HTI jual laut? Apa pernah HTI jual pulau? Atau pernah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir jual pulau? Hah? Nah, pertanyaannya, siapa yang menghancurkan negara ini, Pak? Mereka yang selama ini teriak-teriak NKRI. Mereka yang selama ini teriak-teriak Pancasila. Maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kita yang hari ini, Pak, ingin menjadikan negara ini makmur. Makmurnya pakai apa? Lihat dalam surat Al-A'raf, ini penting. Negara ini makmur, itu bukan karena pejabatnya, bukan. Tapi apa kata Allah? Lihat dalam surat Al-A'raf. Apa kata Allah? Berkaitan dengan negeri yang makmur itu. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kata Allah, ya, kalaulah sekiranya ya, penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, surat apa nih? Dalam surat ya, Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jadi kata Allah, Pak, negara kita ini makmur, negara kita ini subur, gemah ripah. Loh, jinawi katanya itu. Itu karena rakyatnya beriman dan bertakwa kepada siapa? Kepada Allah. Lah sekarang, Pak, kita ingin beriman dihalang-halang. Kita ingin bertakwa kepada Allah dituduh apa? Orang pakai cadar, itu tujuannya apa? Jelas secara zahir, secara lahir, setiap wanita muslimah yang menggunakan cadar secara zahirnya, kita nggak bisa menilai hati dia. Yang tahu hati dia Allah, kan gitu. Secara zahir, secara lahiriah. Kalau ada seorang wanita muslimah yang bercadar, apa yang dia inginkan? Kalau bukan dia menginginkan ketakwaan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang apa yang terjadi? Malah dibuat filmnya yang katanya film yang akan melahirkan patriotisme dan nasionalisme. Padahal ini film yang justru menghancurkan patriotisme dan nasionalisme itu. Saya sampaikan di beberapa tempat, Pak. Seharusnya polisi itu ya mengusut ini, film ini. Karena film ini justru menanamkan kedengkian. Film ini justru menanamkan permusuhan, kan itu. Ini orang dulu pernah kita demo dulu, Pak, di Solo ini. Ya. Setelah dulu ya, dia melecehkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa tahun yang lalu. Dia katakan Rasulullah itu ketika masih kecil nggak terurus. Ya. Ini jelas penghinaan terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Apalagi dia bilang Rasulullah ketika masih kecil itu apa? Bahkan yang lebih parah lagi dia mengatakan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika masih kecil ngangon wedhus itu kalau ada pohon jambu paling nyolong. Ini biadab ini, Pak. Nggak pantas dia sematkan, dia ucapkan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak para ulama waktu sudah mengingatkan dia. Tapi ternyata bukan malah tobat, malah tiba-tiba muncul buat film judulnya apa? My Flag, ya. Oh ya. Nah, di sini bayangkan ya.
Lihat nih bagaimana film ini, mengajarkan ya. Jadi seakan-akan, Pak. Jadi seakan-akan kita yang hari ini catok cingkrang, ya, pakai cadar tuh dianggap anti NKRI. Dianggap kita ini tidak cinta NKRI, tidak cinta negara ini. Ini yang ditanamkan oleh mereka, Pak. Jadi yang sekarang ditanamkan kepada para murid-muridnya si Gus ini, itu orang-orang yang katoi cingkrang, jenggoten, itu orang yang anti NKRI, anti Pancasila. Sing ngomong sapa? Lho. Ki apa orang delok Kiai Hasyim Asy'ari itu berjenggot enggak? Berjubah tidak? Jadi ini yang harus kita perhatikan, Pak. Jadi luar biasa, Pak, cara mereka ini, ya. Bahkan lihat ya, mereka ajak perang ini ya. Bayangkan ini, Pak. Ini film yang katanya mengajarkan nasionalisme. Ini film yang katanya mengajarkan patriotisme. Mana? Ini film sampah yang mengajarkan apa? Permusuhan. Mengajarkan terjadinya apa? Gesekan-gesekan di tengah masyarakat. Lah, kalau film ini ditonton oleh orang yang nggak punya ilmu, Pak, akhirnya apa yang terjadi? Mereka menganggap setiap orang yang bercadar, katok cingkrang, berjenggot itu apa? Anti Pancasila, anti NKRI, anti merah putih. Lah, Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi sekarang ini, Pak, yang sedang terjadi tengah-tengah kita ini adalah apa? Munculnya Islamofobia ya. Jadi fobi terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Yang kemudian mereka ingin menghadirkan Islam dalam bentuk wajah yang kata mereka lebih manusiawi lah. Yang lebih humanisme. Yang lebih kemanusiaan. Jadi kalau di dalam ajaran Islam itu dikatakan apa? Kalau ada orang berzina itu dicambuk atau dirajam itu radikal. Seharusnya itu kalau ada orang yang berzina itu ya bagaimana caranya supaya perzinaan dia itu dianggap legal gitu loh. Maka dibuatlah berbagai macam. Makanya dulu ada, Pak, ada seorang tokoh liberal itu namanya kalau nggak salah dulu namanya Sumanto Al-Qurtubi. Dia pernah mengatakan, kenapa kalian mencela? Ya, kenapa kalian mencela orang yang mencari uang dengan kemaluannya? Padahal di sana ada orang yang mencari uang dengan mulutnya. Ada orang yang mencari uang dengan kakinya. Ada orang yang mencari uang dengan tangannya. Tapi kenapa kalian mencela ada orang yang mencari uang dengan kemaluannya? Padahal toh kemaluan kaki, tangan, mulut itu sama-sama anggota badan. Wah, gitu loh. Ya. Jadi sehingga akhirnya mereka, oh iya ya, ternyata nggak ada bedanya. Jadi kalau ada orang yang bisa mencari uang dengan kakinya, karena dia punya profesi, dia punya kemampuan, keahlian di kakinya. Dia menjadi pemain sepak bola misalnya. Ada orang yang mencari uang dengan tangannya karena dia seorang apa? Penulis, wartawan, sebagainya. Ada orang yang bisa mendapatkan uang dengan lisannya karena dia seorang guru, sebagainya. Dan tapi apa? Ada di sana orang yang memang bisa mencari keuangan, mencari harta, dan dia punya keahlian di kemaluannya. Kan lucu itu, Pak. Tujuannya apa? Agar kita memanusiakan orang yang menjadi pelacur. Makanya setelah tadi saya ngikuti itu ya Twitternya Nikita, wah itu ternyata nggak sedikit Pak orang Islam yang menjadi pembelanya. Masih mendingan pelacur tapi solehah. Oh, ya. Daripada ustadz mulutnya mulut pelacur. Nah, bayangkan Mbak. Itu mau itu. Bisa bayangkan Mbak. Lah itu yang diinginkan oleh mereka hari ini Pak. Jadi mereka menginginkan apa? Nggak apa-apa pelacur, yang penting sholat malam. Ya kan? Sholatnya nggak lepas tiap hari. Ya, 5 waktu berjamaah. Ya. Daripada ngakunya ustadz, malam turu, orang tahajud. Ya. Masih mendingan pelacur tahajudnya tiap malam, ya kan? Bar melacur pulang sebelum tidur tahajud sih, ya kan? Istighfar, astagfirullah. Allahumma gfirli wali walidayya. Jadi kalau ini terjadi Pak, ya sudah. Nanti
akan muncul itu, ya, Islam dalam bentuk yang tidak sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semuanya dan menjaga anak-anak keturunan kita, menjaga agama ini, dan jangan sekali-kali kita melecehkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis, Pak, yang saya baca itu, Pak, yang menjadi renungan saya itu. Jadi kata Imam Al-Bukhari, ini sebelum saya tutup ini, Pak, kata Imam Bukhari, ketika nanti manusia dibangkitkan oleh Allah dari kubur, ya, maka yang dirasakan oleh manusia ketika itu apa? Rasa haus yang sangat menyiksa, yang belum pernah dirasakan oleh seorang manusia sebelumnya. Jadi nanti, Pak, ketika di hari kiamat, ketika kita dibangkitkan dari kubur, maka yang kita rasakan itu adalah apa? Rasa haus yang sangat berat. Lah ketika kita dalam kondisi rasa haus yang sangat berat dan menyiksa itu, terpampanglah di hadapan kita apa itu? Haud, telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam beberapa riwayat disebutkan nama telaga beliau ini namanya adalah Al-Kautsar. Ya. Maka disebutkan dalam surat apa? Al-Kautsar itu inna a'toina kal-kautsar. Sebagian ulama mengatakan Al-Kautsar itu maknanya adalah nikmat yang banyak, tapi tidak sedikit. Para ulama tafsir mengatakan Al-Kautsar itu adalah telaga yang Allah berikan khusus untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Rasulullah, gayung-gayungnya nanti sebanyak jumlah bintang yang ada di lautan, yang ada di langit sana. Siapa yang meminum dari air telagaku, maka dia tidak akan pernah merasakan haus setelahnya selama-lamanya. Maka kemudian ketika manusia dibangkitkan dari kubur dalam kondisi yang sangat haus ini, Pak, maka Rasulullah panggil umatnya untuk datang mendekati telaga beliau dan minum dari air telaga beliau. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah dalam hadis, Imam Bukhari mengatakan apa? Ternyata dari sekelompok umat Rasulullah ini ketika mereka akan mendekati sumur Rasulullah ini, mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diharamkan oleh Allah untuk meminum air telaga beliau. Sampai Rasulullah berkata kepada Allah, "Ya Allah, bukankah mereka kaumku? Bukankah mereka umatku? Kenapa mereka diusir dari telagaku, ya Allah?" Maka Allah mengatakan, "Benar. Mereka dari umatmu, mereka dari kaummu. Bahkan mereka ada yang menjadi sahabat-sahabatmu. Tapi ketahuilah, engkau tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang terjadi pada diri mereka ya, setelah engkau meninggal dunia." Lah oleh sebab itu, Bapak sekalian, ini yang kita khawatirkan, Pak. Kalau kita di dunia ini melecehkan Rasulullah, membenci sunnah-sunnah dan syariat yang beliau bawa, saya khawatir, Pak, kita termasuk dalam ayat inna syani'aka wal abtar. Orang yang membencimu Muhammad, orang yang membencimu wahai Muhammad, mereka lah akan terusir nanti dari telagamu itu. Maka Bapak sekalian, ini yang kita khawatirkan, Pak. Makanya kalau kita belum mampu untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, maka tidak perlu kita kemudian untuk membencinya, memusuhinya, apalagi sampai mencibirnya, apalagi sampai menjelek-jelekkannya. Sudah, kalau saya nggak mampu, ya sudah. Kalau saya belum mampu pakai celana cingkrang, nggak usah ngomongi orang yang celana cingkrang itu apa? Kebanjiran, ya kan? Kalau kita memang nggak mampu untuk memelihara jenggot, nggak usah kita mengatakan orang yang berjenggot itu seperti apa? Wedus, gitu kan ya. Kalau kita belum mampu pakai cadar, nggak usah mengatakan orang yang pakai cadar itu seperti apa? Ninja dan sebagainya. Karena ini termasuk melecehkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.